Bab 979. Sedikit kepanikan melintas di wajah Li Qian, karena dia mengingat adegan tadi malam. Saat ini, dia secara alami juga dapat mengingat bahwa sudah lebih dari 10 jam sejak si Kun Hao jatuh. Dan si Kun Hao belum lama kembali, sangat mungkin sesuatu telah terjadi. Mungkinkah itu kecelakaan? Li Zhensheng juga memiliki pemikiran yang sama dengan Li Qianhui, dan mengerutkan kening dan bertanya dengan bingung. Apa yang bisa terjadi dengan Jim? Hao Ningyuan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tidak setuju, mungkin saja saya pergi tidur di kamar di bawah dan meninggalkan telepon saya di sini. Karena itu, alisnya sedikit mengernyit, dan dia juga merasa agak sulit dipercaya. Dalam masyarakat modern ini di mana ponsel tidak dapat dipisahkan dalam 3 langkah, si Kun Hao benar-benar akan meninggalkan ponsel dan tidur di bawahnya. Ayo pergi dan cari dia. Aku hanya ingin bertanya tentang suntikan obat China ini. Bagaimanapun, dia merekomendasikannya, jadi dia harus tahu paling banyak tentang masalah ini. Lin Yu berkata bahwa dia akan bangun. Jiang Yan buru-buru memberinya tangan ketika dia melihat ini, dan membantunya berdiri. Oke. Kalau begitu pergi dan temukan dia. Hao Ningyuan mengangguk dan berkata, kebetulan dia mengatakan kepada saya tadi malam bahwa dia akan menebus jasanya kali ini dan mengakui kepada saya beberapa perilaku tidak pantas yang berhubungan dengan dokter misterius. Berbicara tentang mereka turun bersama-sama. Li Zhensheng ingin datang untuk membantu Lin Yu, tetapi Lin Yu mendorongnya dengan marah. Kakak tertua Li ini memiliki penglihatan yang terlalu kecil. Di mana istrinya di sini? Apakah dia perlu tampil? Kemudian Lin Yu menempel pada Jiang Yan dengan nyaman, hampir lumpuh di Jiang Yan, merasakan kehangatan tubuh Jiang Yan, dan dia sangat puas. Sebaliknya, Jiang Yan memerah dengan wajah Lin Yu, terhuyung-huyung, mengetahui bahwa Lin Yu disengaja, dan secara tidak sadar mencoba mencubit pinggang Lin Yu. Tetapi begitu jarinya menyentuh pinggang Lin Yu, dia menarik diri. Ini sangat kejam. Ngomong-ngomong, Xinji masih di atas. Jiang Yan tiba-tiba teringat bahwa Xinji masih tidur di lantai atas, jadi dia berkata dengan cemas bahwa dia ingin kembali. Tidak apa-apa, masih banyak staf di dalamnya. Lin Yu meraih tangannya dan memberi isyarat padanya untuk tidak khawatir. Setelah tiba di lantai bawah, Hao Ningyuan bertanya dengan beberapa anggota staf, tetapi tidak ada yang melihat Hao Ningyuan, dan setelah mencari di berbagai ruangan, Hao Ningyuan tidak ditemukan. Aneh, apakah benar-benar akan pulang? Hao Ningyuan bergumam agak tidak terduga, dan merasa luar biasa. Lin Yu tidak berbicara, dan berjalan cepat ke pintu, lalu melihat sekeliling dan berjalan ke kanan, mengamati sekeliling dengan tajam sambil berjalan. Meskipun dia bukan seorang polisi atau tentara, dia telah lama dimuliakan di pesawat militer, dan dia belajar beberapa metode menangani kasus dengan Han Bing dan yang lainnya, jadi dia ingin menemukan beberapa petunjuk melalui lingkungan yang aneh. Setelah dia berjalan lebih dari 10 langkah, dia tiba-tiba mengerutkan kening, dan kemudian dengan cepat melangkah ke depan untuk melihat gumpalan holi di sisi jalan, hanya untuk melihat setetes darah kering di salah satu daun holi. Lin Yu segera menilai dari sejauh mana kekeringan noda darah, waktu untuk meneteskan darah ini harus lebih dari 10 jam. Tidak baik. Wajah Lin Yu tiba-tiba tenggelam, dan dia berkata dengan suara dingin, Deputi Si sangat mungkin dalam bahaya. Ketika Hao Ningyuan dan yang lainnya mendengar kata-kata Lin Yu, mereka berjalan dengan cepat. Pada saat ini, Lin Yu telah mematahkan cabang holi. Ada juga beberapa tetes darah kering di rumput di bawah holi. Ketika Hao Ningyuan dan yang lainnya melihat ini, ekspresi mereka tiba-tiba berubah, dan mereka sepertinya menyadari bahwa itu tidak baik. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Li Zhensheng melompat langsung ke Dongqing, mencari ke kiri dan ke kanan, lalu menggelengkan kepalanya ke arah Lin Yu, ternyata tidak ada yang ditemukan. Cepat, pergi dan panggil semua staf di atas.
Hao Ningyuan berteriak panik kepada salah satu anak buahnya di kejauhan. Saya segera memerintahkan semua orang untuk turun dan mencari di sekitar untuk menemukan keberadaan Deputi Si. Cepat. Bawahan tidak berani mengabaikan sedikit pun ketika dia mendengar kata-kata itu, mengangguk, lalu segera berlari ke gimnasium, memanggil sebagian besar staf di gym, dan kemudian semua orang mulai mencari jejak Si Kun Hao di sekitar. Meskipun saya tidak tahu kecelakaan apa yang terjadi, bagi Hao Ningyuan, yang dapat dia lakukan sekarang adalah membiarkan orang menemukan Si Kun Hao di sekitar. Siapa yang akan memindahkannya? Hao Ningyuan bertanya dengan wajah serius, mungkinkah dari dokter misterius itu? Kecuali dokter misterius itu, tidak bisa memikirkan orang lain, kan? Li Qianzuo berkata dengan ekspresi serius, karena Si Kun Hao bisa pergi ke pintu Hui Sengtang untuk berlutut ke Jiarong dan meminta Jiarong untuk merawat pasien ini, itu berarti dia mungkin telah berselisih dengan dokter misterius itu. Dan untuk mencegahnya bocorkan lebih banyak rahasia, jadi wajar jika dokter misterius itu membunuhnya. Ya, hanya ada satu kemungkinan saat ini. Lin Yu mengangguk, dan berkata dengan pasti, jika wakil Si benar-benar melakukan sesuatu yang baik atau buruk, itu mungkin dilakukan oleh dokter misterius atau Chu Yun Si, tetapi keduanya melakukan hal yang sama. Jangan terburu-buru mengambil kesimpulan, mungkin Deputi Si telah melarikan diri. Do Zongyong mau tidak mau menyela. Walaupun dia juga sangat membenci Si Kun Hao, dia berharap Si Kun Hao bisa lolos dari malapetaka kali ini. Dengan cara ini, ada harapan bahwa dengan mengandalkan informasi yang sudah dikuasai Si Kun Hao, dia bisa menggunakan informasi yang dimiliki Si Kun Hao untuk merawat dokter misterius di komunitas pengobatan Tiongkok. Singkirkan kanker. Menteri Hao, menemukannya. Pada saat ini, seorang anggota staf bergegas dan berkata dengan terengah-engah, ini. Saya menemukan wakil Si. Di mana itu? Ekspresi Hao Ningyuan berubah dalam sekejap, dan dia bertanya dengan tergesa-gesa. Itu di sana. Staf lelah dan tidak bisa mengatakan dengan jelas, jadi mereka memimpin Hao Ningyuan dan yang lainnya ke sisi kanan gimnasium. Saya melihat sungai kecil tidak jauh dari gedung olahraga. Saat ini banyak anggota staf yang mengelilingi tepi sungai bagian bawah, berbisik tentang sesuatu. Ketika Hao Ningyuan dan yang lainnya melihat pemandangan ini, ekspresi mereka tiba-tiba berubah, dan mereka mempercepat dan berjalan menuju sungai. Setelah melihat Hao Ningyuan, semua orang di tepi sungai dengan sadar mundur ke samping. Kemudian Hao Ningyuan, Lin Yu dan yang lainnya melihat mayat dengan daging bengkak dan putih tergeletak di tepi sungai. Dan daging dan darah di hidung dan mulut wajah mayat ini memborok, yang jelas tergores dengan pisau. Apa? Jiang Yan tiba-tiba menjadi pucat ketika dia melihat pemandangan ini, dan tiba-tiba menyusut dan bersembunyi di belakang Lin Yu. Meskipun sebagai internis, dia telah terkena operasi pembedahan sebelumnya dan telah melihat kulit dan daging tergores, tetapi dia tidak melakukannya. Saya sudah melihat sesosok tubuh yang basah kuyup di air sungai selama 10 jam, lagi pula dia bukan dokter forensik. Hao Ningyuan dan Li Qianhui tidak bisa menahan perasaan bingung ketika mereka melihat pemandangan ini, dan wajah mereka terlihat sedikit jelek, tetapi Li Zhensheng dan Do Zongyong tenang, mereka adalah seorang tentara dan dokter, dan mereka tidak asing dengan pemandangan ini. Ekspresi Lin Yu tidak berubah sama sekali. Dia mengamati dahi mayat, alis dan rongga mata, samar-samar dapat mengatakan bahwa itu adalah Si Kun Hao yang telah meninggal, dan berkata dengan wajah tenang, seharusnya itu wakil Si. Do Zongyong tidak berbicara, dan bergegas ke jenazah dengan sprint, dan dengan hati-hati memeriksa telapak tangan, telapak kaki, alis dan alis mayat. Dia menoleh dan mengangguk ke arah Hao Ningyuan dengan pasti. Dia juga bisa menyimpulkan bahwa orang yang meninggal itu memang Si Kun Hao. Ngomong-ngomong, setelah Si Kun Hao menendang dokter dengan pakaian putih tadi malam, dia berlari menuju pintu depan gimnasium dengan kakinya dan berteriak minta tolong pada saat bersamaan.
Tetapi yang tidak dia duga adalah pada saat dia membuka mulut, dokter berbaju putih itu bergegas ke belakangnya seperti kilat, dan pada saat yang sama dia merasakan sentuhan dingin di punggungnya, dan kemudian sebuah tangan besar mati. Dia menutupi mulutnya dengan mematikan. Mata si Kun Hao tiba-tiba terbuka, dan tubuhnya gemetar, dan dia akan berjuang, tetapi kemudian dia merasa dingin lagi di pinggangnya, dan rasa sakit yang luar biasa menimpanya. Dia hanya merasa tubuhnya seperti balon yang tertekan. Tiba-tiba dia dilubangi, dan kemudian dia membuka matanya lebar-lebar dan secara bertahap kehilangan nafas. Dokter Bai Yi melihat sekeliling dan melihat tidak ada yang menyadarinya. Kemudian dia mengambil tubuh si Kun Hao dan dengan cepat bergegas ke sungai, mencakar mulut si Kun Hao dan melemparkannya langsung ke sungai. Faktanya, dengan kemampuannya, tubuh si Kun Hao dapat diangkut ke pegunungan dan hutan yang dalam yang tidak dapat ditemukan siapapun tanpa menyadarinya, tetapi perintah yang dia terima adalah membuangnya ke sini. Itu akan menjadi sangat sombong. Tujuannya adalah untuk bertindak sebagai pencegah. Bagaimanapun, si Kun Hao masih memiliki banyak kroni di bawah tangannya. Untuk mencegah kroni ini berbicara omong kosong, mereka harus diizinkan untuk melihat kematian tragis si Kun Hao. Memalukan, sungguh keterlaluan. Hao Ningyuan gemetar karena marah saat ini, dan identitas si Kun Hao terbunuh di depan hidungnya. Itu benar-benar melanggar hukum. Selain mulut dan hidungnya tergores, dia hanya memiliki 2 luka tusuk yang fatal di punggungnya. Sepertinya si pembunuh dicurigai sebagai si Kun Hao yang terlalu banyak bicara. Do Zongyong membungkus handuk di tangannya, memeriksa punggung bawah si Kun Hao, dan berkata dengan suara yang dalam, adapun kata-kata berikut, dia tidak mengatakan apa-apa. Tetapi pada saat ini Li Qianjue tidak dapat menahannya sedikit pun, dan segera melompat keluar dan berkata dengan cemas, ini adalah akhir dari masalah ini. Tidak ada keraguan bahwa itu dilakukan oleh dokter misterius. Mereka mengira wakil si berkata terlalu banyak, jadi mereka menyakitinya. Pembunuh. Kita harus segera mengirim seseorang ke dokter misterius untuk menangkap orang. Saudara Li, tidak ada yang bisa dikatakan tentang itu. Lin Yu melirik tubuh si Kun Hao dengan wajah cemberut, dan berkata dengan suara yang dalam, berdasarkan pemahaman saya tentang para dokter misterius, keterampilan profesional mereka tidak akan pernah meninggalkan bukti. Kedua luka tusuk ini pasti dilakukan oleh Tuan. Tapi nyatanya sepertinya mereka ditikam oleh gangster kecil. Inilah kecemerlangan teknik mereka. Biarpun kamu memeriksanya sampai akhir, hanya untuk menemukan kambing hitam. Terlebih lagi, dengan bantuan keluarga Chu, apakah investigasi bergerak? Jiarong, apa yang harus kamu lakukan seperti yang kamu katakan, taruh saja. Hao Ningyuan berkata dengan wajah cemberut, meskipun si Kun Hao telah membuat banyak kesalahan, dia tidak bersalah atas kematian. Selain itu, mereka adalah orang-orang yang membunuh di bawah hidung saya. Mereka sangat sombong. Saya harus melapor ke atas. Jiang Xuan bajingan dari sekolah kedokteran dibawa ke pengadilan. Wajah Hao Ning memerah dan tubuhnya gemetar, bahkan, alasan kenapa dia begitu marah bukan hanya karena si Kun Hao dibunuh di bawah hidungnya, tetapi juga karena dia merasa bahwa kelompok orang ini membunuh si Kun Hao kali ini, mungkin lain kali, dia bisa diberikan kepadanya. Membunuh. Bahkan jika Anda melapor ke atas, kecil kemungkinan dokter misterius akan melukai otot dan tulang Anda. Seperti yang saya katakan tadi, jangan lupa, ada pohon besar keluarga Chu yang menutupi mereka, dan dokter misterius itu sendiri memiliki koneksi yang sangat luas. Terutama dengan beberapa pasukan asing, hubungannya sangat baik. Lin Yu Sen Seng berkata kepada Hao Ningyuan, wajahnya serius. Dia dipenjara oleh pesawat militer untuk jangka waktu tertentu. Secara alami, dia tahu kemampuan dokter misterius itu. Meskipun status si Kun Hao tidak biasa, dia sedikit lebih buruk daripada roh bayangan pesawat militernya. Jadi meskipun Anda melihat ke atas, itu tidak akan membantu. Jiarong, apa yang kamu katakan? Hao Ningyuan berkata dengan sungguh-sungguh,
Apakah kamu punya cara yang lebih baik? Cara saya adalah segera merilis berita, mengklaim bahwa si Kun Hao meninggal di tangan anggota keluarga pasien. Konon, anggota keluarga dari keluarga pasien ini kehilangan nyawa karena suntikan-suntikan obat China, jadi mereka menyimpan dendam dan datang ke si Kun Hao untuk membalas dendam dan dengan kejam menusuknya. Si Kun Hao sudah mati. Lin Yu berkata dengan suara yang dalam. Kamu, apa yang kamu katakan? Hao Ningyuan membuka mulutnya karena terkejut ketika dia mendengar kata-kata Lin Yu. Metode apa ini? Tidak hanya gagal mengejar dokter misterius, tetapi sebaliknya, dia dengan sengaja mencoba memaafkan dokter misterius.